Ibu bapa dan saudara yang berbahagia, Shalom. Selamat bertemu kembali dalam renungan online. Ini adalah renungan dengan tema hukum yang terutama. Berdasarkan Injil Matius pasal 22, 34 hingga 40. Saya Pendeta Ferdi dari Gereja Kristen Indonesia. Sesudah absen sekitar 8 minggu, saya kembali menyampaikan firman Tuhan. Puji syukur kepada Dia Allah yang Maha Besar, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberi kesempatan lagi kepada saya untuk memberitakan firman. Saya mau menyambut ibu bapa dan saudara yang baru pertama kalinya mendengar firman yang saya sampaikan. Ada satu permohonan saya kepada Anda semua, yaitu jangan membalas kiriman renungan ini dengan mengirim lagi ucapan terima kasih kepada saya. Yang harus Anda lakukan adalah meneruskan firman itu kepada orang lain, teman, keluarga, sanak saudara, siapa saja yang ada ingin supaya firman itu dapat didengar. Jadi sekali lagi saya mohon supaya tidak mengirim ucapan terima kasih kepada saya. Pembahasan firman ini berdasarkan Injil Matius yang sudah berjalan sekitar 4 tahun. Sekali lagi saya ingin menyegarkan ingatan para pendengar tentang Injil Matius. Injil ini ditujukan pertama-tama kepada umat Yahudi. Penulis Injil Matius sangat rindu agar umat Yahudi mendengar, mengetahui dan menerima Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan Allah. Oleh karena itu ada beberapa ciri khas Injil Matius yang tidak ada di dalam kitab-kitab Injil yang lain. Contohnya, hanya Matius yang menceritakan tentang lahirnya Yesus di Bethlehem dan dikunjungi oleh orang-orang Majus. Hanya Matius yang mencatat bahwa Yesus berkhotbah di atas bukit. Apa yang mau disampaikan oleh Matius kepada para pembacanya? Siapakah tokoh terpenting bagi umat Yahudi? Tentu saja Nabi Musa, yang melaluinya Tuhan Allah sudah memberikan hukum-hukumnya dari atas kaki gunung Sinai. Jadi Matius ingin memberi kesan kepada umat Yahudi bahwa Yesus itu sama seperti Nabi Musa dahulu, yang menyampaikan hukum-hukum Allah dari atas sebuah gunung, di dalam versi Matius dari atas sebuah bukit. Di dalam Injil Matius kita lebih sering mendengar istilah kerajaan sorga ketimbang kerajaan Allah. Mengapa begitu? Bagi umat Yahudi, Allah atau Tuhan itu sangat kudus. Mereka mengingat hukum yang berkata, janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Keluaran 20 ayat 7. Nama Tuhan yang terdiri dari 4 kata di dalam bahasa Ibrani, YHWH, sangat kudus, sehingga tidak ada satu orang pun yang berani mengucapkannya. Sampai hari ini, Alkitab bahasa Ibrani menulis kata Tuhan dengan 4 huruf mati, YHWH. Sesudah ratusan tahun kata itu tidak diucapkan, maka orang pun tidak tahu lagi bagaimana harus mengucapkannya. Mereka sudah sejak lama mengganti sebutan YHWH dengan Adonai, yang artinya Tuanku di dalam bahasa Ibrani. Jadi Injil Matius mengganti sebutan kerajaan Allah, atau dalam bahasa Yunani, He Basileia to Theou, dengan kerajaan surga, He Basileia ton uranon. Arti kedua istilah itu sama atau identik, namun umat Yahudi secara sengaja menghindar sebutan Allah atau Tuhan yang begitu luhur dan kudus bagi mereka. Satu contoh lagi yang menunjukkan warna keyahudian amat kental di dalam Injil Matius. Amat sering Matius menulis di dalam kitabnya, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jadi Matius ingin meyakinkan para pembacanya bahwa semua apa yang terjadi atas diri Yesus sudah dinubuatkan oleh para nabi di dalam perjanjian lama dulu. Sekali lagi Injil Matius ditulis dan ditujukan pertama-tama kepada umat Yahudi. Matius ingin mengajak pembacanya untuk menerima dan mengakui bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang dijanjikan Allah di dalam perjanjian lama dulu. Sekarang kita mau membahas tema utama renungan ini, yaitu tentang hukum yang pertama dan terutama. Pada suatu kali orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus sudah membuat orang-orang Saduki menjadi bungkam atas pertanyaan mereka tentang siapakah yang menjadi suami untuk seorang perempuan di dalam kerajaan surga yang sudah 7 kali menikah dan semua suaminya sudah mati mendahului sang istri. Lalu Yesus menjawab bahwa di dalam kerajaan surga nanti orang tidak lagi terikat di dalam perkawinan, sebab mereka hidup seperti malaikat. Mendengar jawaban itu,
Kini giliran orang Farisi bertanya pada Yesus dengan maksud ingin mencobainya. Guru, hukum mana yang terutama di dalam hukum Taurat? Lalu Tuhan Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di dalam Injil Markus, suasana percakapan itu agak berbeda. Sang ahli Taurat datang bukan bertanya untuk maksud menjebak, tetapi dia bertanya dengan rasa syukur, sebab Yesus telah membantah orang-orang Saduki. Dia bertanya untuk memungkinkan Yesus menunjukkan betapa baiknya dia dapat menjawab. Dan perikop itu berakhir dengan keadaan di mana hubungan sang ahli Taurat dengan Yesus menjadi begitu dekat. Di dalam jawaban yang Yesus berikan, terdapat definisi yang sangat lengkap tentang agama. Yang pertama, agama itu adalah untuk mengasihi Allah. Ayat yang dikutip oleh Yesus berasal dari Ulangan pasal 6 ayat 5. Ayat ini merupakan bagian dari Shema, yaitu pengakuan iman Yahudi yang sangat penting dan menjadi teks pertama yang harus dihafalkan oleh setiap anak Yahudi. Dan ini berarti kita harus memberikan kasih yang total kepada Allah, kasih yang menguasai diri kita sepenuh-penuhnya, kasih yang menguasai seluruh hati dan pikiran kita. Semua agama mulai dengan kasih, yang merupakan komitmen total dari hidup ini kepada Allah. Perintah yang kedua berasal dari Imamat pasal 19 ayat 18. Kasih kita kepada Allah harus terungkap dan menjadi nyata di dalam kasih kepada sesama manusia. Namun kita harus mengingat urutannya. Kasih kepada Allah itulah yang pertama, dan kasih kepada sesama yang kedua. Penulis surat Yohanes pertama pasal 4 ayat 20 menulis, jika seseorang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya, maka dia adalah seorang pendusta. Sebab barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang kelihatan, tidaklah mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Saudara, seluruh berita Alkitab adalah kesaksian tentang bagaimana manusia harus mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Di dalam kasih kita kepada sesama, maka ternyata pula kasih kita kepada Allah. Kita sering mendengar bahwa sikap orang-orang ateis atau komunis yang tidak mengenal Allah terhadap sesamanya bisa jauh lebih baik dibandingkan dengan sikap dari orang-orang yang mengaku dirinya beragama. Kita harus merasa malu jika itu memang benar terjadi atas diri kita. Ada orang-orang yang mengaku dirinya beragama, namun sikapnya terhadap sesama manusia amatlah keji dan jahat. Sekali lagi kita perlu melakukan pemeriksaan diri, introspeksi. Apakah sikap saya terhadap orang lain itu sudah sesuai dengan apa yang Allah inginkan kepada mereka yang khususnya kedudukannya lebih rendah, seperti karyawan, pembantu kita. Janganlah kita bersikap semena-mena sebagai orang yang lebih hebat, lebih tinggi kedudukannya. Janganlah sikap kita sebagai orang beriman itu jauh lebih buruk, lebih jahat dibandingkan dengan mereka yang mengaku dirinya tidak beragama dan tidak mengenal Tuhan. Apa sih tujuan utama orang beragama? Tujuan utamanya adalah supaya orang mempunyai tujuan dan makna hidup. Agama mengarahkan hidup kita kepada sesuatu yang luhur, yang tidak dapat digapai atau dicapai oleh apapun yang lain yang di dunia ini. Namun agama juga memberikan kita hukum, aturan, agar hidup kita menjadi sesuai dengan rencana Sang Khalik. Karena itu marilah kita melanjutkan ziarah iman kita, agar menjadi semakin berkenan, menjadi semakin layak, sesuai dengan rencana Allah Sang Khalik, pencipta dan pemilik kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mau bersyukur atas firman yang sudah kami dengar, ya Tuhan. Ajarlah kami terus dengan firman-Mu, agar hidup kami makin berkenan, semakin layak di hadapan-Mu. Engkau mengajar kami untuk mengasihi-Mu dengan sepenuh hati, segenap jiwa, dan dengan seluruh eksistensi diri kami. Biarlah kami menempatkan Engkau di atas semua yang ada di dalam dunia ini. Ya Tuhan, ajar juga agar kami mampu memancarkan kasih kepada sesama, seperti kepada diri sendiri. Kami harus mengakui dengan jujur, seringkali kami lupa diri,
sehingga lebih mementingkan dan mengutamakan diri sendiri. Ampunilah semua dosa dan pelanggaran kami, ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk mereka yang lemah dan sakit. Berilah kekuatan bahkan kesembuhan kembali untuk mereka yang sakit. Tunjukkanlah kasih dan mujizat-Mu, ya Bapa, agar mereka masih dapat melihat pancaran sinar kasih-Mu. Kami terus berdoa juga untuk para dokter, para tenaga medis, perawat yang menolong dan merawat orang-orang sakit. Lindungi mereka dari semua bahaya penularan. Kami berdoa untuk gereja kami masing-masing, juga untuk pemerintah kami, agar mereka semua dapat melanjutkan tugas pelayanan mereka. Untuk gereja-Mu berilah keberanian untuk bersaksi dan melayani di tengah segala tantangan dan hambatan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Demi Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, jika Anda merasa renungan ini bermanfaat, Anda boleh meneruskannya kepada orang lain, dan Anda tidak perlu minta izin dulu pada saya. Tuhan memberkati saudara.